lembaran $1 Amerika Serikat, simbolnya sudah diperlihatkan, sudah disosialisasikan, yaitu di atas piramida Novus Ordo Seclorum itu, New World Order itu, tatanan dunia baru itu, kita lihat ada segitiga kecil di pucuk piramid itu, yang di dalamnya ada mata tunggalnya. Al-A'war, kata Nabi Muhammad SAW. Al-A'war adalah simbol dari Dajjal. Dajjal itu, kata Nabi SAW, akan tampil dengan mata tunggal, sedangkan Rabb kalian tidak bermata tunggal. Nah, saudaraku rahimakumullah, inilah yang paling berbahaya barangkali dari film 2012 yang harus umat Islam fahami betul. Ada sebuah ghazwul fikri, ada sebuah penetrasi ideologi, ada sebuah perang pemikiran, perang ideologi, perang akidah yang ingin ditanamkan, yaitu umat manusia diharapkan menyongsong kedatangan the savior of mankind, sang penyelamat pendusta, yaitu Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa rahimakumullah, Ahmad Thompson, seorang penulis muslim berkebangsaan Inggris, dalam bukunya berjudul Dajjal the Antichrist, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal, menyatakan bahwasanya semenjak 1 abad belakangan ini, dunia menyaksikan peradaban modern ini menuju pembentukan sebuah sistem tunggal, yaitu sistem Dajjal. Ini semua terkait erat dengan runtuhnya sistem Islam yang telah berlangsung selama berabad-abad, yang kemudian kita kenal dengan Al-Khilafah Al-Islamiyah. Nah, semenjak saat itu, saat runtuhnya khilafah, dunia kemudian mengambil bentuk yang mengarah menjadi sebuah sistem tunggal yang kemudian disebut sistem Dajjal menurut Ahmad Thompson. Sistem Dajjal adalah sebuah sistem di mana segenap lini kehidupan ingin diarahkan dan ditentukan berdasarkan Dajjalic values, nilai-nilai Dajjal. Sehingga kita jumpai ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, ketertiban, hukum, pendidikan, semuanya pada hakikatnya diwarnai, bahkan didominasi oleh Dajjalic values dan mengabaikan, meninggalkan nilai-nilai ilahi, nilai-nilai Islam. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, maka Ahmad Thompson kemudian mengatakan bahwa sistem dunia yang semakin mengarah kepada sistem tunggal ini kemudian diwakili oleh ungkapan yang bisa kita temukan dalam lembaran uang dolar Amerika Serikat, yaitu uang $1 Amerika Serikat, dengan sebutan Novus Ordo Seclorum. Novus artinya new, baru, Ordo artinya order, tatanan, Seclorum artinya dunia, tatanan dunia baru. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, masih menurut Ahmad Thompson, sistem Dajjal ini adalah sebuah sistem dunia yang pada hakikatnya ingin menyongsong dan segera menyambut kedatangan pemimpinnya, yaitu oknum Dajjal. Artinya, bila dalam waktu dekat ini Dajjal kemudian keluar dari tempat dia diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan segera dinobatkan menjadi pemimpin dari sistem dunia yang sudah kompatibel dengan kehadiran Dajjal itu sendiri. Nah, oleh karenanya, mengingat bahwa segenap lini kehidupan dewasa ini telah dikuasai oleh nilai-nilai Dajjal, maka salah satu daripada aspek kehidupan yang kemudian kita kenal dengan entertainment, hiburan, juga tidak dikecualikan. Sehingga berbagai hiburan yang sekarang ada di abad modern ini pada hakikatnya juga dominan diwarnai oleh Dajjalic values. Nah, oleh karenanya saudaraku,
waspadailah berbagai tayangan, berbagai film, berbagai hiburan yang dewasa ini sedang menggejala. Dan kita bisa pastikan bahwa film-film yang justru mendapatkan posisi box office menjadi film utama yang sangat digemari oleh kebanyakan warga planet bumi ini, sudah barang tentu adalah untuk mendukung tegaknya sistem Dajjal, bahkan menyongsong kehadiran Dajjal. Nah, ini pula yang kami khawatirkan terjadi pada fenomena film yang belakangan ini begitu menghebohkan dengan judul yang terdiri dari 4 digit angka, yaitu 2012. Kalau kita perhatikan baik-baik, film ini memiliki beberapa permasalahan dalam kaitan dengan akidah Islamiyah kita. Yang pertama, di dalam film ini para pemirsa dikondisikan untuk meyakini bahwasanya the end of time atau apokalips kata mereka, atau kiamat kata kita, itu bakal terjadi pada tanggal tertentu yang sudah dapat diprediksi, yaitu pada tanggal 21 Desember tahun 2012. Nah, jelas ini merupakan sebuah prediksi yang sangat rawan secara akidah. Mengapa? Karena ajaran iman dan Islam kita menyatakan bahwasanya urusan kapan terjadinya hari kiamat sepenuhnya ilmunya, pengetahuannya ada di sisi Allah Ta'ala semata. Tidak seorang manusia pun yang mengetahui jadwal akan terjadinya kiamat itu kapan. Ternyata film ini ingin mengkondisikan kita untuk bertanya, lantas setelah sekian banyak manusia terbunuh, efek dari apokalips yang timbul dalam rangkaian katastrofi, rangkaian bencana demi bencana, ada bencana berupa tsunami, ada bencana berupa meteor yang menghantam bumi ini, ada bencana berupa kebakaran, ada bencana erupsi gunung-gunung, ya, meletusnya gunung-gunung, ada bencana gempa dan lain sebagainya. Nah, kemudian orang-orang yang masih tersisa ini, siapakah gerangan yang akan menjadi pemimpinnya? Nah, ini barangkali yang paling mendasar dari masalah film ini, yaitu bahwa secara implisit produser film ini dan tentunya think tank di belakangnya ingin membangun sebuah opini kepada umat manusia bahwasanya kelak nanti akan ada sosok pemimpin dunia yang sudah siap untuk memberikan berbagai kemaslahatan kepada umat manusia, menjamin keselamatan mereka, dan pihak itu tidak lain adalah pihak yang bahkan kembali kepada uang lembaran $1 Amerika Serikat. Simbolnya sudah diperlihatkan, sudah disosialisasikan, yaitu di atas piramida Novus Ordo Seclorum itu, New World Order itu, tatanan dunia baru itu. Kita lihat ada segitiga kecil di pucuk piramid itu, yang di dalamnya ada mata tunggalnya. Al-A'war kata Nabi Muhammad SAW. Al-A'war adalah simbol dari Dajjal. Dajjal itu kata Nabi SAW akan tampil dengan mata tunggal, sedangkan Rob kalian tidak bermata tunggal. Nah, saudaraku rahimakumullah, inilah yang paling berbahaya barangkali dari film 2012 yang harus umat Islam fahami betul. Ada sebuah ghazwul fikri, ada sebuah penetrasi ideologi, ada sebuah perang pemikiran, perang ideologi, perang akidah yang ingin ditanamkan, yaitu umat manusia diharapkan menyongsong kedatangan the savior of mankind, sang penyelamat pendusta, yaitu Dajjal. Nah, oleh karenanya marilah kita perhatikan bagaimana kata Nabi SAW mengenai Dajjal ini. Nabi bersabda, semenjak Allah Ta'ala menciptakan, menghadirkan Nabi Adam alaihissalam hingga datangnya hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Semoga kita semua terselamatkan dari fitnah Dajjal, baik sebelum Dajjalnya muncul dalam bentuk rangkaian fitnah-fitnah pengkondisian datangnya Dajjal, termasuk melalui film ini, maupun ketika nanti Dajjal muncul. Semoga kita termasuk orang-orang beriman yang dilindungi Allah dari menjadikan Dajjal sebagai sang Tuhan di samping Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.